Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat kepada Dewan Juri, Ustadz Ustazah yang arif dan bijaksana, mudah-mudahan Allah muliakan. Yang saya takzimi kepada panitia penyelenggara lomba daiyah antar sekolah kedinasan yang semangatnya luar biasa, serta teman-teman semua sebangsa setanah air yang saya sayangi dan saya banggakan. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang maha segalanya. Maha suci Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam. The creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah, tak lain dan tak bukan. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya yang setia menemani beliau dalam keadaan suka maupun duka demi menegakkan kalimat La ilaha illallah. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang generasi muda, pasti kaitannya dengan masa muda. Masa muda adalah anugerah dari Allah, masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk kita selalu taat kepada Allah, sang pemberi nikmat. Kemudian berbicara tentang kondisi saat ini, di mana kemajuan teknologi, industri, ekonomi, globalisasi, dan modernisasi sudah berdarah daging dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Membangun Generasi Qurani di Era Modernisasi. Hadirin rahimakumullah, generasi muda merupakan salah satu kekuatan besar bagi suatu bangsa untuk melihat nasib suatu bangsa, untuk melihat nasib masa depan sebuah bangsa, ialah dengan melihat generasi mudanya. Jika para pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika para pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Pemuda adalah ujung tonggak perjuangan bangsa Indonesia, di mana setiap tanggal 28 Oktober Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Melihat betapa pentingnya peran pemuda di masa sekarang ini, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Oleh karena itu, ingatlah pepatah ini. Inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda lah nasib suatu bangsa, dan pada derap kaki mereka lah hidup suatu bangsa. Hadirin rahimakumullah, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP berharap generasi muda bisa membawa perubahan atau menjadi agent of change di era modernisasi seperti sekarang ini. Juga berperan sebagai agen pendidik sekaligus agen pembaruan. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida.
hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan kalimat tutur kata yang benar. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ayat tersebut berpesan agar kita umat Islam mewujudkan generasi muda yang berkualitas sehingga mampu mengaktualisasikan dirinya untuk masa depan bangsa. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti inilah Al-Quran memandang generasi muda. Jangan sampai generasi muda justru menjadi penghambat bangsanya sendiri. Lalu bagaimana cara kita agar mampu menjadi dan mewujudkan generasi Qurani di era modernisasi seperti saat ini? Salah satu caranya adalah dengan menjadi generasi yang berpedoman pada Al-Quran, membaca dan menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mencetak umat yang kuat akidahnya, baik akhlaknya, bagus ibadahnya, serta tinggi peradabannya hanya dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya, "Taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bihima. Kitabullahi wa sunnata rasuli." Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara, dan jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yakni kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita sebagai generasi muda yang menjadi harapan bangsa, harapan agama, dan juga harapan orang tua, marilah kita gunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk kita saling menebarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang menghasilkan kebermanfaatan bagi sekitar, bukan malah menyebarkan hal-hal yang negatif. Terutama pada media sosial, jangan hanya digunakan untuk mencari hiburan semata, namun gunakan untuk menebarkan kebaikan. Bisa dengan kita membuat konten Islami, bisa juga dengan memposting ulang konten yang berisi tentang kebaikan. Nah, dalam sebuah hadis dinyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga kita semua termasuk generasi muda yang hebat, negaranya maju dan kuat, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan bangsa yang thayyibah, yang menjunjung tinggi syariah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak seluruh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia yang menjadi harapan bangsa. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita boleh menjadi pemuda yang gaul, yang modern, modis, stylish, tapi sesuai dengan gaul yang dalam kacamata Islam, yakni mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan syariat. Kita sebagai penerus generasi Qurani, muda-mudi harapan negeri, akhlaknya harus terpuji, juga pintar mengaji, tak lupa raih prestasi agar sukses tak hanya duniawi. Burung kutilang, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Mari perbanyak bersyukur agar tidak insecure. Alhamdulillah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit